Perkenalkan, nama saya Miss Dayanti, saya dari kelas BMB 4A. Langsung saja pada materi yang pertama, konsep manajemen. Konsep manajemen adalah mengelola, mengatur, merencanakan proses, menyelesaikan sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada konsep manajemen terdiri dari 4. Yang pertama, sebagai pengetahuan, manajemen menjadi rujukan atau dasar ilmu pengambilan keputusan di dalam perusahaan maupun kehidupan manusia secara umum. Dengan manajemen, alasan dan proses manusia bekerja sama dapat diukur dengan evaluasi. Yang kedua, sebagai seni. Manajemen bukan hanya sebatas teori, dia bergerak fleksibel seperti seni yang terkadang tidak bisa diprediksi. Ketika berada di lapangan, manajemen dibutuhkan untuk bisa bekerja dan menghadapi segala tantangan. Selanjutnya, manajemen sebagai profesi. Hal ini menunjuk pada profesi manajemen atau staf manajemen yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendatangkan gaji sesuai dengan keahlian mereka. Yang keempat ada sebagai proses. Seperti arti katanya, manajemen merupakan sebuah cara pengelolaan yang berarti membutuhkan waktu untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini berkaitan erat dengan fungsi manajemen di dalam perusahaan. Selanjutnya ada fungsi konsep manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pengarahan atau actuating, yang keempat ada pengawasan atau controlling. Yang pertama, perencanaan. Dalam mengejar target maupun tujuan dibutuhkan perencanaan agar semua proses diukur dan dipasang. Yang kedua ada pengorganisasian. Sebuah rencana tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa pengaturan yang baik. Yang keempat ada pengarahan. Melakukan pengarahan kepada maupun pihak terkait untuk melakukan segala sesuatu dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar ada proses yang kurang maksimal maupun melenceng dari rencana awal. Selanjutnya ada beberapa macam konsep manajemen. Yang pertama ada manajemen produksi. Secara besar, manajemen produksi merupakan sebuah perencanaan yang memiliki kaitannya dengan proses pengadaan barang maupun jasa. Dalam perencanaan, setiap rencana yang harus memperhatikan faktor produksi yang tersedia. Faktor semacam bahan baku, tempat produksi, mutu, dan bahan, sampai produk final yang dihasilkan menjadi penentu sebuah produksi bisa dikatakan berhasil. Guna meningkatkan kualitas, maka manajemen mampu mengelola semua faktor tersebut untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Manajemen juga bertanggung jawab dalam pengefisien semua faktor produksi secara mengawas serta setiap kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalam perusahaan. Yang kedua ada manajemen MSDM. Untuk meningkatkan mutu perusahaan, juga meningkatkan pendapatan, maka harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Tanggung jawab yang menentukan dan membentuk SDM, demikian adalah tanggung jawab positif untuk manajemen menciptakan relasi yang positif di antara SDM agar proses menjalankan rencana manajemen
bisa berjalan dengan lancar, tidak ada konflik. Yang ketiga ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran tujuannya mendatangkan keuntungan. Manajemen perusahaan dituntut untuk mampu berpikir kreatif, dinamis dalam memasarkan produk yang dimiliki. Selain itu, melakukan promosi, manajemen juga harus mampu mengevaluasi dan menganalisis setiap tindakan yang sudah dibuat. Jika tidak efektif, maka harus diganti dengan rencana yang baru. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen harus bekerja bersama dan pihak lain ada di dalam perusahaan untuk kegiatan ekonomi. Dengan efisien mungkin namun bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Selain itu, tim manajemen bertanggung jawab dalam merencanakan, memeriksa, mengelola, menganggarkan, mencari, serta menyimpan modal dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kegiatan ini harus berjalan dengan berkesinambungan agar perusahaan bisa berprofesi dengan stabil. Selanjutnya ada manajemen informasi. Manajemen informasi sebagai informasi seperti dokumen, teknologi, sumber daya manusia, prosedur akuntansi, biaya produksi, serta teknik bisnis menjadi bagian dari perencanaan bisnis sebuah perusahaan atau organisasi. Semua data yang diolah tersebut bisa menjadi rujukan bagi perusahaan untuk mengambil kebajikan serta menetapkan peraturan baru bagi keberlangsungan aturan perusahaan. Selain itu, manajemen juga harus menguasai semua data tersebut agar mampu menggunakannya dengan maksimal. Yang keenam ada manajemen strategi. Manajemen strategi berkaitan erat dengan manajemen informasi. Hal ini disebabkan karena strategi bisa menciptakan data yang valid, sehingga keputusan bisa diambil guna menetapkan tujuan dan target perusahaan di masa depan. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan ini juga melibatkan semua bagian fungsional bisnis karena memang saling berkesinambungan. Manajemen juga harus mampu mengalokasikan sumber daya baik manusia maupun alam dan bahan baku agar bisa mencapai target yang sudah direncanakan. Yang ketujuh ada manajemen operasi. Wilayah bisnis yang dimiliki manajemen operasinya hanya berpusat pada proses produksi, berbeda dengan manajemen operasional. Manajemen operasi mempunyai jangkauan yang lebih sempit. Di dalam manajemen operasi terdapat pula kegiatan memelihara dan membagikan setiap hasil produksi agar menetapkan keuntungan. Jadi semua input faktor produksi, semacam tenaga kerja, bahan baku, diawasi dengan pengolahannya agar mendapatkan output yang dikehendaki, terutama kualitasnya. Yang ke-8 ada manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ini berbeda dengan beberapa manajemen yang saya jelaskan sebelumnya. Manajemen ini berfokus pada proses untuk mendatangkan keuntungan, maka manajemen pendidikan lebih berfokus pada peningkatan mutu dan sumber daya lewat pendidikan. Hal ini bukan hanya bicara masalah sekolah maupun kuliah saja, tetapi secara umum termasuk di dalam pelatihan yang digunakan dan diharapkan dalam proses pendidikan adalah output yang lebih berdaya guna mengerti potensi dirinya. Jadi setiap SDM yang dilatih dan dididik diharapkan mampu menetapkan dan mendapatkan hasil pendidikan tersebut dengan mengupayakannya demi meningkatkan taraf hidup yang kualitas perusahaan maupun organisasi menanggunginya. Konsep manajemen ini dibutuhkan perusahaan untuk diharapkan menguasai dan minimalisir terjadi kesalahan yang sesuai atau yang sangat fatal. Selanjutnya ada kesimpulan.
Manajemen adalah kekuatan yang tidak terwujud, yang tidak dapat dilihat, tetapi kehadirannya dapat dirasakan dalam cara, fungsi, atau organisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih.